Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Puspitaningrum dari 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah. Yang pertama yaitu pengertian wilayah. Wilayah sendiri memiliki banyak sekali arti. Salah satunya yaitu wilayah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terikat padanya, yang batas dan wilayahnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Ada juga pengertian wilayah menurut Rustiadi, yaitu wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografi dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponennya memiliki arti di dalam pendeskripsian, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya pembangunan. Sementara itu, wilayah menurut Satya Hutomo adalah wilayah diartikan hamparan luas sebagai kumpulan dari lokasi atau areal baik mencakup ciri fisik perkotaan maupun perdesaan. Yang kedua yaitu tipe wilayah. Tipe wilayah dibagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal. Wilayah ini mengkaji terjadinya hubungan sebab akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Faktor formal sering juga disebut sebagai wilayah yang memiliki karakteristik homogen. Wilayah homogen yaitu wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik yang berada di wilayah tersebut. Contoh wilayah formal yaitu bahasa, agama, budaya, sistem sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu wilayah fungsional. Menurut Junaidi dan Basuki, wilayah fungsional merupakan area geografi yang menampilkan keterkaitan fungsional tertentu, suatu independen bagian-bagian yang didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Terkadang menunjuk pada suatu wilayah nodal atau kutub yang tersusun dari unit-unit heterogen. Wilayah fungsional dikenal dengan pusat kegiatan dan hinterland. Antara dua wilayah atau lebih terdapat jaringan yang menghubungkan baik secara fisik maupun secara maya. Sebagai contoh adalah jaringan jalur transportasi kereta api ditunjukkan dengan jaringan rel kereta api yang menghubungkan ke hinterland. Sementara wilayah pelayanan kesehatan tidak dihubungkan oleh suatu jaringan fisik ke pengguna jasa kesehatan tapi berupa pergerakan penduduk. Prinsip dasar wilayah fungsional adalah menekankan pada perbedaan dua atau lebih bagian wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. Bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam suatu kesatuan. Wilayah fungsional berciri beberapa unsur penting, diantaranya adalah 1. Terdapat kegiatan manusia. 2. Terdapat pusat atau modus sebagai pusat kegiatan. 3. Wilayah semakin lama semakin luas. Yang ketiga yaitu konsep-konsep wilayah. Konsep-konsep wilayah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wilayah homogen. Yang kedua, wilayah nodal. Yang ketiga, wilayah perencanaan. Yang keempat, wilayah administratif politis. Yang kelima yaitu wilayah pesisir. Konsep wilayah homogen lebih menekankan pada aspek homogenitas dalam kelompok dan mengoptimalkan perbedaan antar kelompok tanpa memperhatikan bentuk hubungan fungsional antar wilayah-wilayah di dalamnya. Sebagai contoh, wilayah homogen adalah pekerjaan, iklim, cuaca, topografi, kebudayaan, kehidupan sosial, pertanian, dan sebagainya. Selanjutnya, wilayah nodal. Konsep wilayah nodal lebih memfokuskan pada pengendalian pusat dan ketergantungan terhadap pusat bila dibandingkan dengan batas wilayah. Pembagian wilayah secara nodal berdasarkan fungsi, asal-usul, dan perkembangannya. Sebagai contoh adalah kota satelit, merupakan penamaan pewilayahan secara fungsional yang berdasarkan fungsi daerah tersebut sebagai penyangga agar penduduk dan kegiatan yang berada di sekeliling kota utama dapat berjalan baik. Misalnya, kota-kota yang berada di sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor yang merupakan kota satelit bagi kota Jakarta. Konsep wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus
tidak dibatasi oleh administrasi, namun dibatasi oleh batas alami seperti DAS atau daerah aliran sungai, atau lebih sering disingkat DAS adalah serangkaian siklus hidrologi yang berfungsi untuk menangkap air dibatasi oleh pembatas tersebut pada satu titik keluaran. Batas wilayah DAS tidak mengenal administrasi, jadi kemungkinan wilayah DAS terdapat pada suatu wilayah administrasi. Wilayah DAS terbentuk sebagai wilayah perencanaan berdasarkan sistem ekologi, sehingga memerlukan perencanaan dan pengelolaan khusus. Pengelolaan wilayah DAS mencakup semua aspek, mulai dari hulu, tengah, dan hilir, karena semua saling berkaitan. Wilayah hulu sebagai kawasan lindung, tengah sebagai penyangga, kawasan lindung, dan hilir sebagai budidaya. Konsep wilayah administrasi politis merupakan wilayah perencanaan yang memiliki landasan yuridis politis yang paling kuat. Contoh wilayah administrasi adalah desa, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Wilayah administrasi disebut juga daerah otonom, yakni daerah yang memiliki kekuasaan melakukan pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di dalamnya. Kesatuan wilayah administrasi memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Selanjutnya yaitu konsep wilayah pesisir, merupakan wilayah interaksi antara daratan dan lautan, atau dapat didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Karakteristik wilayah pesisir merupakan peralihan ekosistem darat dan laut. Menurut Junaidi dan Basuki, wilayah pantai atau pesisir mempunyai karakteristik yang spesifik. Wilayah ini merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling terkait dan saling mempengaruhi, serta secara ekologis sangat rapuh. Semua yang kita bahas dapat kita simpulkan yaitu pembagian wilayah bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaannya sebagai upaya dalam pengembangan wilayah tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar pengembangan wilayah adalah untuk mengatasi ketimpangan wilayah baik secara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, pembagian wilayah juga bertujuan memberikan kesempatan bagi wilayah untuk mengembangkan potensi yang ada. Dengan demikian, diharapkan pada wilayah tersebut muncul pusat-pusat pertumbuhan yang dapat mendorong proses pembangunan wilayah tersebut. Perencanaan wilayah juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari, dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.